Oke guys, kita akan melanjutkan ke latihan soal dari materi dinamika rotasi lanjut, supaya kita makin paham nih cara mengerjakan soal-soalnya. Ya, jadi di sini kita mulai dari soal pertama. Ini silinder pada katrol. Coba kita lihat ya, kita punya sistem yang terdiri dari benda dan katrol. Bendanya ada dua, ada benda satu dan ada benda dua. Yang benda dua itu balok bermassa 3 kilo dan yang benda satu itu silinder pejal dengan massanya 2 kilo dan jajarnya 10 cm. Oke. Lalu di sini ada katrol dengan massa 4 kilo dan jadi 15 cm. Juga dianggap sebagai silinder pejal. Nah, di sini dikatakan bahwa katrol dalam kondisi tidak slip. Jadi katrolnya akan berotasi tapi tidak slip. Begitu pula dengan silinder. Jadi di sini silindernya menggelinding ya. Oke, di sini tentukan percepatan dari sistem ini. Jadi secara keseluruhan sistem ini punya percepatan berapa. Nah, dilihat dari sistemnya, ini harusnya seperti ini ya. Jadi si benda 2 pasti turun ke bawah. Dia akan punya percepatan ke arah bawah. Maka dari itu, katrolnya akan berotasi seperti ini. Nah, jadi muter searah jarum jam. Sedangkan si benda 1 ini akan menggelinding ke arah kanan ya. Gini. Nah, jadi ke arah sana nih. Nah, kira-kira kayak gini percepatannya ya. Sekarang kita akan gunakan hukum Newton berarti karena kita akan meninjau gaya-gaya pada tiap benda, yaitu si balok, si katrol, dan si silinder. Oke, kita mulai dari benda 2 dulu kali ya. Oke, ini supaya enak kita akan gambarkan diagram gayanya secara terpisah masing-masing benda ini. Yang pertama kita bahas dulu si benda 2 kali ya, karena mungkin lebih enak nih, lebih jelas kelihatannya. Jadi benda 2 pasti akan turun ke bawah karena dia punya gaya berat. Ada gaya gravitasi ya, ada M2G ke arah bawah dan dia dihubungkan dengan tali, jadi ada gaya tegangan tali ke atas. T2 di sini. Oke, karena gerakannya translasi pindah tempat, jadi kita gunakan hukum Newton yang sigma F sama dengan MA. Ini kalau diterapkan, berarti yang M2G positif karena searah dengan percepatan, sedangkan si T2-nya negatif ya, karena melawan percepatan. Sama dengan M2 dikali A. Nah, udah gini aja. Kita simpan hasil kita ya. Jadi sangat jelas di sini benda 2 cuma ada 2 gaya. Dan seperti ini persamaan gayanya. Oke, itu benda 2 langsung beres. Kita masuk ke yang mana? Yang katrol deh. Oke, yang katrol ini berotasi. Nah, begini nih ya. Jadi si katrol akan berotasi dengan arah putaran yang searah jarum jam. Dan di sini tentunya talian-taliannya harus berbeda antara yang menghubungkan benda 2 sama yang menghubungkan benda 1. Supaya ada percepatan sudut gitu ya, supaya ada torsi. Jadi di sini ada T2, ada T1. Arahnya menarik katrol. Oke, karena katrol berotasi aja, kita gunakan hukum Newton yang ini ya, sigma tau sama dengan I alfa. Oke, jadi gaya yang cenderung muter searah jarum jam itu kita tulisnya positif. Karena dia mendukung putaran si katrol ya. Berarti yang T2 positif, yang T1 negatif nih. Torsi oleh T2, karena dia tangensial terhadap si silindernya, berarti langsung aja T2 dikali R. Nah, kemudian yang oleh T1 berarti minus ya, karena melawan putaran, T1 kali R. Sebenarnya ada gaya lain lagi, yaitu gaya berat si katrol, tapi itu tepat di pusatnya, tepat di pusat rotasinya, jadi torsinya 0. Oke, ini sama dengan I kali alfa. I momen inersia dari si katrol, setengah M R kuadrat ya, karena silinder pejal, setengah M katrol dikali R kuadrat. Lalu dikali alfa. Nah, karena tidak slip, alfanya kita bisa ganti dengan A per R. Kayak gini nih ya. Kemudian ini bisa bisa digabungkan T2R minus 1R. Jadi seperti ini. Jadi R-nya dikeluarkan. Kemudian kita bisa coret sama yang di kanan ya. R-nya coret. Yang ini juga nih. R yang di atas sama yang di bawah. Coret juga. Jadi sisa A. T2 min T1 sama dengan setengah MK dikali A. Ini juga kita simpan. Karena kita belum bisa nyari apa-apa dari sini. Ya, jadi kelihatan di sini ada A yang kita nggak tahu, ada T1, T2 yang kita nggak tahu. Kita punya satu persamaan lagi nih ya, yaitu kita tinjau benda yang pertama ini. Benda 1. Nah, lihat benda 1 gerakannya menggelinding dan menggelindingnya tidak slip. Oleh karena itu, kalau mau menggelinding tidak slip, pasti harus ada gesekan. Gesekan yang arahnya melawan supaya ada torsi muter. Ya, jadi si benda 1 ini tidak hanya translasi tapi rotasi. Nah, ini untuk benda satunya nih ya. Jadi ada gaya T1 karena si silinder di pusatnya dihubungkan ke tali, ke katrol. Jadi ditarik sama T1 dia di pusatnya. Dan karena tidak slip harus ada gesekan. F ya, gesekan statis. Dan ini gerakannya ada dua, translasi sama rotasi.
A dan alfa. Oleh karena itu nanti kita gunakan hukum Newton kedua-duanya. Jadi yang pertama yang translasi dulu deh ya. Sigma F sama dengan MA. Ini akan memberikan kepada kita berarti apa? T1 min F sama dengan M-nya M1 dikali A. Gini ya, ini untuk yang translasinya kita tulis bersama 3. Belum cukup, ini juga berotasi karena dia menggelinding. Jadi harus pakai yang ini juga. Jadi sigma itu sama dengan I kali alfa. Yang ini berarti torsinya hanya oleh gaya F aja. Nggak ada gaya lain kan. Sebenarnya ada gaya berat sama gaya normal, tapi kedua-duanya sama-sama melewati si poros. Jadi torsinya 0. Yang menyumbang torsi hanya gesekan. Jadi langsung, dan karena gesekannya tangensial, itu F kali R ya. R-nya kita bedakan ya, ini R1 deh. Karena yang punya katrol sama punya silinder beda jadinya. F kali R1 sama dengan I. Jadi inersianya si benda 1, silinder pejal kan ya. Berarti setengah M1 R1 kuadrat dikali sama alfa. Dan karena dia tidak slip, maka alfanya bisa diganti dengan A per R1. Gitu ya. Jadi dengan demikian R1-nya bisa dicoret, di sini dicoret. Begitu pula R1 yang di sini sama yang di bawah. Sisa yang A berarti. Oke, ini persamaan 4. Nah, jadi di sini kuncinya adalah kita tahu gerakan masing-masing benda. Benda 2 translasi aja, benda katrol rotasi aja, benda 1 translasi dan rotasi karena menggelinding. Gitu tuh ya. Oke. Pertama-tama dari sini nih ya, F-nya bisa kita substitusi ke sini. Jadi dari 4 ke 3. 4 ke 3, makanya nanti jadinya nih T1 min setengah M1A sama dengan M1A. Ini berarti T1 sama dengan pindah ruas saja jadinya 3 per 2 M1A. Oke, namakan sama 5 gitu ya. Nah, sekarang kita T1 udah ada pernyataannya. Di sini ada T2 juga, kita bisa substitusi ke 2 ya. Jadi substitusi 5 dan 1 ke 2. Oke, ini nanti jadinya coba kita lihat. T2 min T1, T2-nya ini nih ya, pindah ruas saja. Ini jadinya kalau T2-nya itu M2G min M2A dikurang T1, ini T1-nya minus 3 per 2 M1A. Ini sama dengan ruas kanannya setengah M katrol dikali A. Oke, semua yang A bisa pindahin ke kanan, jadi M2G sama dengan, pindahin semuanya ke kanan, terus kelompokin, jadi nanti M2 plus 3 per 2 M1 plus setengah M katrol kali dengan A. Gini. Oke, kita udah punya angka-angkanya. M2, M1, dan M katrol udah ada semuanya di sini ya. Yang balok 3 kilo nih M2 berarti si silindernya 2 kilo M1, katrolnya MK 4 kilo, dan G-nya 10. Ya, kalau dimasukin kita akan peroleh A-nya 3,75 meter per second kuadrat. Ya, jadi ini jawaban akhir kita. Ini percepatan sistem dari benda 1, benda 2, dan katrol. Jadi yang terpenting adalah kita bisa menerapkan hukum Newton pada masing-masing benda secara tepat. Gerakannya apa? Translasi, rotasi, atau dua-duanya. Oke, sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga ini cukup membantu kalian dalam memahami lebih lanjut materi ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.